senjata tradisional bertemu dengan senjata api modern. Teriakan, benturan senjata, dan suara perlawanan menggema di seluruh gudang. Pasukan Madura dan Dayak tak kenal takut. Mereka bertarung dengan semangat yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berjuang untuk keluarga. Pertarungan semakin sengit. Pak Karim melompat ke depan, memotong jalan para preman dengan celuritnya. Pak Rimba, yang memimpin pasukan Dayak, mengayunkan mandau dengan presisi tinggi, melumpuhkan musuh yang datang ke arah mereka. Di dalam gudang, Jalu dan Andi mendengar suara perkelahian. Jalu merasa sedikit harapan muncul kembali. Mereka datang, Andi. Mereka datang untuk kita. Andi mengangguk, meski tubuhnya sudah sangat lemah. Kita harus bertahan, Jalu. Jangan menyerah. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka dan Pak Rimba muncul di depan mereka dengan senyum kemenangan. "Kalian aman sekarang?" katanya. Jalu dan Andi, meskipun lemah, merasa lega dan hampir tidak percaya. Mereka dibebaskan dari penyekapan dan segera dibawa keluar dari gedung yang penuh dengan bahaya itu. Namun, di luar, pertempuran belum selesai. Para preman sindikat masih terus berusaha melawan dan Chin masih bebas. "Kita harus segera pergi dari sini," teriak Pak Danum yang berlari mendekat. "Jangan biarkan mereka kabur." Setelah berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan sindikat, Pak Danum dan Pak Karim menyatukan pasukan Madura dan Dayak. Mereka beristirahat sejenak dan melaksanakan rapat cepat. Mereka mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pemimpin sindikat, Vichai, seorang pengusaha besar yang telah memanipulasi pekerja migran untuk dieksploitasi. Vichai ternyata memiliki hubungan dengan pejabat di Indonesia dan Kamboja yang melindungi bisnis gelapnya. Dengan tekad bulat, Pak Danum dan Pak Karim memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan membawa Vichai ke pengadilan. Namun, mereka tahu mereka harus lebih hati-hati karena masih banyak orang yang berusaha melindungi sindikat ini. Pak Danum berbisik kepada Pak Rimba, "Ini belum selesai, Pak. Kita harus pastikan Vichai dihukum dan sindikat ini dihancurkan." Setelah berhasil menyelamatkan Jalu dan Andi, Pak Danum dan Pak Karim menyadari bahwa misi mereka belum selesai. Vichai, otak utama sindikat perdagangan manusia, masih bebas dan kini bersembunyi di sebuah villa mewah di pinggiran kota Phnom Penh. Mereka tidak bisa membiarkan Vichai lolos begitu saja. Pak Danum berdiri di depan pasukan Madura dan Dayak yang kini telah bersatu. "Hari ini kita akan menyelesaikan semuanya," katanya tegas. "Vichai adalah dalang dari semua penderitaan anak-anak kita. Kita harus menangkapnya dan memastikan dia tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi." Pak Karim mengangguk. "Kali ini kita tidak hanya akan membawa anak-anak kita pulang. Kita akan memastikan Vichai membayar semua perbuatannya." Mereka mulai bergerak menuju villa Vichai. Setibanya di sana, mereka mendapati villa tersebut dijaga ketat oleh preman-preman bersenjata lengkap. Namun, pasukan Dayak dan Madura tidak gentar. Mereka membagi diri menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan menyerbu dari depan, sementara kelompok lainnya akan menyusup dari belakang. Saat serangan dimulai, pertempuran sengit tak terelakkan. Para preman sindikat berusaha melawan dengan segala cara, tetapi pasukan Dayak dan Madura jauh lebih terlatih dan penuh semangat. Teriakan perang membahana di udara, suara senjata bertemu senjata, tinju bertemu tinju. Pak Danum menerobos masuk ke dalam villa, mencari Vichai. Di ruang utama, ia melihat Vichai yang tengah bersiap kabur dengan koper penuh uang. "Berhenti di situ, Vichai." Pak Danum mengacungkan mandau ke arah Vichai. "Kau tidak akan bisa kabur dari dosa-dosamu." Vichai tersenyum licik. "Kau pikir kau bisa menangkapku? Aku punya banyak koneksi." Pak Karim datang dari belakang, melingkarkan celuritnya di leher Vichai. "Koneksi? Hari ini, koneksimu tidak akan bisa menyelamatkanmu." Vichai mencoba melawan, tetapi Pak Karim menghantamnya hingga tersungkur. Pasukan Dayak dan Madura mengamankan seluruh preman sindikat. Akhirnya, mereka berhasil menangkap Vichai hidup-hidup.
Beberapa hari kemudian, suasana berubah. Di Indonesia, berita tentang penangkapan Vichai dan pengungkapan sindikat perdagangan manusia yang brutal menjadi viral. Media-media besar memberitakan aksi heroik pasukan Dayak dan Madura yang bersatu demi menyelamatkan anak-anak mereka. Di sebuah aula besar di Jakarta, digelar konferensi pers besar-besaran. Pak Danum dan Pak Karim duduk di barisan depan. Di belakang mereka, Jalu dan Andi duduk dengan wajah lega, meskipun trauma masih jelas terlihat di mata mereka. Seorang wartawan mengangkat tangan. Pak Danum, apa pesan Anda setelah berhasil menyelamatkan anak-anak Anda dari sindikat perdagangan manusia ini? Pak Danum menarik napas dalam-dalam. Saya hanya seorang ayah yang tidak bisa melihat anak saya menderita. Dan hari ini, saya tidak hanya berjuang untuk anak saya, tapi juga untuk semua orang tua di luar sana yang anak-anaknya telah menjadi korban kejahatan ini. Pak Karim menambahkan, hari ini kami menunjukkan bahwa saat kami bersatu, tidak ada kekuatan jahat yang bisa menang. Kami, Madura dan Dayak, berbeda suku, tapi satu tujuan. Di panggung lain, Vichai tampak duduk di kursi pesakitan, tangannya diborgol. Hakim mengetukkan palunya. Vichai, Anda dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan perdagangan manusia dan eksploitasi organ tubuh manusia. Vichai tertunduk lesu. Kini, ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik uang dan koneksinya. Sementara itu, Jalu dan Andi kembali ke kampung halaman mereka. Meskipun luka batin mereka belum sepenuhnya sembuh, mereka tahu bahwa mereka memiliki keluarga dan komunitas yang akan selalu mendukung mereka. Di tepi sungai, Pak Danum dan Pak Karim berdampingan memandangi matahari terbenam. Akhirnya selesai, Pak, kata Pak Karim sambil tersenyum. Pak Danum mengangguk. Selesai, tapi ingat, kita harus tetap waspada. Dunia di luar sana tidak selalu baik. Keduanya pun saling menggenggam tangan erat, bersumpah untuk selalu menjaga keluarga dan komunitas mereka dari segala ancaman. Matahari terbenam dengan indahnya, menjadi saksi perjuangan dua suku yang bersatu untuk keadilan. Pesan moral, kesimpulan, cerita. Dalam dunia yang penuh tipu daya dan kejahatan, persatuan dan keberanian menjadi senjata paling ampuh untuk melawan ketidakadilan. Suku Dayak dan Madura yang berbeda adat dan budaya mampu bersatu demi tujuan yang sama, menyelamatkan keluarga dan melawan kejahatan. Padahal dahulu mereka adalah suku yang pernah berkonflik. Kini mereka mampu melupakan masa lalu dan bersatu demi kebenaran. Jika semua suku di Indonesia ini bersatu, maka kekuatan bangsa ini akan semakin tak tergoyahkan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keluarga adalah kekuatan utama yang tidak boleh diabaikan. Ketika seorang anak terjebak dalam bahaya, orang tua akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Bahkan, jika itu berarti harus menghadapi sindikat kejahatan berbahaya di negeri asing. Namun, perjuangan mereka juga mengajarkan bahwa kekerasan bukanlah solusi. Keadilan harus ditegakkan melalui jalur hukum, dan kebenaran harus diperjuangkan dengan cara yang benar. Pada akhirnya, kesadaran akan pentingnya menjaga keluarga, menghargai persatuan, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan adalah inti dari cerita ini. Ketika berbagai suku yang pernah berselisih kini bersatu, maka tak ada kekuatan yang bisa meruntuhkan semangat bangsa ini. Mari kita ingat bahwa Indonesia bukan hanya sekadar nama, tetapi kekuatan besar yang bersumber dari persatuan dan keberagaman.